Di sebuah kota kecil di pinggiran, terdapat sebuah kolam renang yang dulu pernah menjadi tempat favorit warga untuk menghabiskan waktu di hari libur. Kolam renang itu terletak di tengah-tengah hutan kecil yang rindang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempatnya yang tersembunyi membuat kolam renang ini terasa seperti oase, dengan airnya yang jernih dan suasananya yang tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, kolam renang ini mulai ditinggalkan. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan mulai terjadi, membuat orang-orang enggan datang ke sana lagi. Cerita-cerita tentang penampakan, suara-suara misterius, dan kejadian-kejadian supranatural mulai bermunculan, menyebar di antara warga kota. Kolam renang itu pun akhirnya ditutup, dibiarkan begitu saja, menjadi tempat yang terabaikan, tertutup oleh dedaunan dan lumut yang tumbuh di sekitarnya. Namun, meskipun sudah lama tidak digunakan, cerita-cerita menyeramkan tentang kolam renang itu terus beredar. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok bayangan di sekitar kolam, atau mendengar suara tangisan dari dalam air. Mereka yang berani datang ke sana di malam hari, seringkali pulang dengan perasaan takut dan terganggu oleh mimpi buruk selama berhari-hari. Sebelum kolam renang itu ditutup, ada satu kejadian yang menjadi puncak dari semua cerita menyeramkan. Kejadian itu melibatkan seorang anak laki-laki bernama Arman, yang saat itu berusia 8 tahun. Arman adalah anak yang ceria dan penuh semangat, selalu bermain bersama teman-temannya di kolam renang setiap akhir pekan. Suatu hari, Arman dan teman-temannya bermain di kolam seperti biasa. Namun, saat sore menjelang, awan mendung tiba-tiba muncul dan hujan turun dengan deras. Teman-temannya segera keluar dari kolam dan bergegas pulang, namun Arman tetap tinggal di sana, merasa senang bermain hujan-hujanan di dalam air. Tak lama setelah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Arman tiba-tiba berteriak minta tolong, suaranya menggema di seluruh kolam. Orang-orang yang berada di sekitar kolam segera berlari menuju kolam, tetapi saat mereka tiba, Arman sudah tidak terlihat lagi. Air kolam yang tadinya jernih, kini tampak keruh dan beriak-riak seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Mereka berusaha mencari Arman, menyelam ke dalam air, dan mencoba mencarinya di seluruh penjuru kolam. Namun, anehnya, tubuh Arman tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak orang yang percaya bahwa arwah Arman terperangkap di dalam kolam, menjadi penghuni yang tak terlihat dan tak bisa keluar. Setelah kejadian itu, kolam renang mulai kehilangan pengunjung. Orang-orang merasa ngeri dan enggan untuk datang lagi, takut mengalami nasib yang sama dengan Arman. Namun, beberapa orang yang nekat dan tidak percaya pada cerita-cerita mistis itu tetap datang ke sana. Mereka yang berani berenang di kolam, terutama saat senja atau malam hari, seringkali melaporkan pengalaman yang mengerikan. Salah satu kejadian yang paling terkenal adalah yang dialami oleh sekelompok remaja yang nekat berenang di sana pada malam hari. Mereka berencana untuk menguji keberanian mereka, menantang cerita-cerita seram yang sudah tersebar luas. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahayanya di atas air kolam yang tenang. Remaja-remaja itu tertawa dan bercanda, merasa bangga bisa menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada cerita hantu. Mereka melompat ke dalam air, berenang dan bermain seperti biasa, merasa tidak ada yang aneh. Namun, suasana berubah ketika salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Lina, tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya dari bawah air. Awalnya dia berpikir itu hanya rumput atau sampah yang terbawa arus, tetapi perasaan itu semakin lama semakin kuat, seolah-olah ada tangan yang meraih pergelangan kakinya. Lina mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi tiba-tiba dia merasa sesuatu menariknya ke dalam air dengan keras. Dia menjerit, berusaha melepaskan diri, tetapi kekuatan yang menariknya terlalu kuat. Teman-temannya yang mendengar jeritan Lina segera berenang mendekat, tetapi yang mereka lihat hanya gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan. Mereka panik dan segera keluar dari kolam dan berteriak minta tolong. Beberapa saat kemudian, Lina muncul ke permukaan, terengah-engah dan ketakutan. Dia mengaku bahwa sesuatu telah mencoba menariknya ke dasar kolam, sesuatu yang dia tidak bisa lihat, tetapi merasakannya dengan jelas.
Sejak kejadian itu, semakin sedikit orang yang berani mendekati kolam renang tersebut. Kolam itu pun akhirnya ditutup sepenuhnya oleh pemerintah setempat, dengan alasan keamanan. Namun, penutupan itu tidak menghentikan cerita-cerita seram tentang tempat tersebut. Bertahun-tahun kemudian, kolam renang yang sudah lama ditinggalkan itu, semakin tertutup oleh pepohonan dan semak belukar. Hanya sedikit orang yang tahu lokasinya, dan tempat itu pun menjadi semakin angker dengan berjalannya waktu. Meskipun begitu, ada beberapa orang yang penasaran dan mencoba menjelajah ke sana, hanya untuk membuktikan kebenaran dari cerita-cerita mistis yang sudah lama beredar. Salah satu cerita yang paling terkenal datang dari seorang fotografer amatir bernama Doni. Doni tertarik dengan cerita-cerita mistis, dan dia memutuskan untuk mengunjungi kolam renang angker itu sendirian untuk mengambil foto-foto di sana. Dia berpikir bahwa tempat yang sudah lama ditinggalkan itu bisa menjadi latar belakang yang menarik untuk proyek fotografinya. Doni pergi ke kolam renang itu pada sore hari, saat matahari sudah mulai terbenam. Suasana di sekitar kolam terasa sunyi dan sedikit mencekam, tetapi Doni tidak terlalu memperdulikannya. Dia segera mulai mengambil foto, mengabadikan setiap sudut kolam yang tertutup lumut dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Namun, saat dia mulai mengambil foto di sekitar kolam, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Di setiap foto yang diambilnya, selalu ada bayangan samar yang muncul di latar belakang. Bayangan itu tampak seperti siluet seseorang, tetapi saat Doni memeriksa sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Merasa penasaran, Doni memutuskan untuk melihat hasil fotonya lebih dekat. Saat dia memperbesar foto-foto itu di kameranya, dia melihat bahwa bayangan itu bukan hanya sekadar siluet. Bayangan itu memiliki bentuk yang menyerupai anak kecil, dengan rambut panjang yang basah dan wajah yang samar-samar terlihat. Doni merasa bulu kuduknya berdiri saat dia menyadari bahwa bayangan itu tampak seperti sedang menatapnya. Merasa tidak nyaman, Doni memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Namun, saat dia mulai berkemas, dia mendengar suara pelan dari arah kolam. Suara itu terdengar seperti anak kecil yang tertawa, tetapi dengan nada yang aneh dan menyeramkan. Doni merasa jantungnya berdebar kencang, dan tanpa berpikir panjang, dia segera berlari meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, Doni merasa tidak tenang. Dia sering mengalami mimpi buruk tentang kolam renang itu, dan selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pada suatu malam, saat dia sedang memeriksa foto-foto yang diambilnya, dia mendengar suara pelan dari arah pintu. Suara itu terdengar seperti suara langkah kaki kecil yang basah, mendekat perlahan-lahan ke arah kamarnya. Ketika Doni menoleh, dia melihat bayangan yang sama dengan yang ada di fotonya, berdiri di ambang pintu kamarnya. Bayangan itu tampak semakin jelas, dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan. Doni merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seolah-olah dia terhipnotis oleh pandangan sosok itu. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, dan Doni merasa napasnya semakin berat. Ketika bayangan itu sudah hampir menyentuhnya, tiba-tiba lampu di kamarnya padam, dan semuanya menjadi gelap. Setelah kejadian malam itu, Doni ditemukan tidak sadarkan diri oleh teman-temannya yang khawatir karena dia tidak muncul selama beberapa hari. Mereka menemukan Doni terbaring di lantai kamarnya dengan wajah pucat dan napas yang lemah. Doni dibawa ke rumah sakit, tetapi sejak saat itu, dia tidak pernah berbicara lagi tentang apa yang dialaminya. Setelah Doni ditemukan tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, keadaannya tetap membingungkan dokter dan keluarganya. Meskipun secara fisik, dia tampak baik-baik saja, Doni seperti terperangkap dalam ketakutan yang mendalam, seringkali terbangun di malam hari dengan teriakan dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia menolak untuk berbicara tentang apa yang terjadi, bahkan ketika keluarganya dengan lembut mencoba mengajaknya bicara. Waktu berlalu, namun kondisi Doni tidak membaik. Dia seringkali terlihat melamun, dengan pandangan kosong, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Keluarganya mulai khawatir bahwa Doni mungkin tidak akan pernah kembali normal. Namun, ada satu malam yang mengubah segalanya.
Suatu malam, ketika Doni sudah berada di rumah dan tertidur, keluarganya mendengar suara yang aneh dari kamarnya. Suara langkah kaki kecil, yang basah, sama seperti yang didengar Doni sebelumnya, terdengar di sepanjang koridor rumah menuju kamarnya. Ibu Doni, yang merasa cemas, memutuskan untuk memeriksa keadaannya. Dia membuka pintu kamar Doni dengan hati-hati dan melihat putranya duduk di tepi ranjang, menatap jendela dengan tatapan kosong. Di sekelilingnya, udara terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengisi ruangan dengan kehadiran yang tidak terlihat. Dengan perasaan tidak enak, Ibu Doni mendekat dan memanggil namanya. Doni tidak merespons, hanya terus menatap keluar jendela, seolah-olah dia melihat sesuatu di luar sana yang tidak bisa dilihat oleh ibunya. Ketika Ibu Doni mendekati jendela untuk melihat apa yang dilihat Doni, dia merasakan kehadiran yang aneh. Ada sesuatu di luar sana, di dalam kegelapan, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, Doni berbicara untuk pertama kalinya sejak kejadian di kolam renang itu. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tetapi penuh dengan ketakutan. "Dia di sana, Bu. Anak itu. Dia menunggu saya." Ibu Doni merasakan ketakutan yang mendalam. Dia mencoba menenangkan Doni, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi Doni mulai gemetar, air mata mengalir di wajahnya. "Ibu tidak mengerti. Dia ingin saya kembali. Dia tidak akan membiarkan saya pergi." Malam itu, Doni jatuh sakit parah. Demam tinggi menyerangnya, dan dia terus mengigau, menyebut-nyebut tentang sosok anak kecil yang menunggunya di kolam renang. Dokter yang memeriksa tidak menemukan penyebab pasti dari demamnya, hanya mengatakan bahwa Doni mengalami stres berat dan kemungkinan mengalami trauma psikologis. Keadaan Doni semakin memburuk dan keluarganya menjadi putus asa. Mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang paranormal yang terkenal di kota itu, berharap bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Doni dari bayang-bayang ketakutan yang menghantuinya. Paranormal itu, seorang pria tua bernama Pak Gunadi, datang ke rumah mereka dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melakukan meditasi di kamar Doni, mencoba merasakan apa yang mengganggu anak itu. Setelah beberapa saat, Pak Gunadi membuka matanya dan berkata dengan nada serius, "Ada arwah yang terperangkap, dan arwah itu tidak bisa tenang. Dia mencari seseorang untuk menggantikannya, seseorang yang bisa membebaskannya dari rasa sakit yang dia alami sebelum meninggal." Ibu Doni menangis mendengar penjelasan itu, memohon pada Pak Gunadi untuk menyelamatkan putranya. Pak Gunadi mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Doni adalah dengan menyelesaikan masalah yang masih mengikat arwah tersebut. Dia meminta keluarga Doni untuk membawanya ke kolam renang itu, tempat segala sesuatu bermula. Malam itu, dengan hati yang penuh dengan rasa takut dan harapan yang tipis, keluarga Doni dan Pak Gunadi kembali ke kolam renang yang angker. Suasana di sana semakin mencekam, dengan kabut tebal yang menyelimuti tempat itu dan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan. Pak Gunadi memimpin ritual dengan hati-hati, menyuruh keluarga Doni untuk berdiri di dekatnya, sementara dia mulai berdoa dan memanggil arwah anak yang telah menghantui Doni. Selama ritual, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat air kolam beriak-riak, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Suara-suara aneh semakin keras, dan kabut tampak semakin tebal. Tiba-tiba, dari tengah-tengah kolam, muncul sosok bayangan anak kecil, yang perlahan-lahan berjalan di atas permukaan air. Wajahnya tampak pucat dengan mata yang kosong, menatap lurus ke arah Doni. Pak Gunadi melanjutkan doanya, memohon agar arwah anak itu bisa tenang dan pergi ke tempat yang seharusnya. Namun, arwah itu tetap berdiri di sana, seolah-olah menunggu sesuatu. Doni, yang terlihat semakin lemah, tiba-tiba jatuh berlutut di tanah, tangannya gemetar. Pak Gunadi menyuruh Doni untuk mendekat ke tepi kolam dan berbicara dengan arwah tersebut. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Doni memanggil nama anak itu, Arman. Dia meminta maaf jika pernah mengganggunya dan memohon agar Arman bisa pergi dengan damai.
Sosok Arman mulai mendekati Doni, dan untuk sesaat, Doni merasa ketakutan yang luar biasa. Namun, saat sosok itu semakin dekat, Doni merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kemarahan atau dendam yang dia rasakan, melainkan kesedihan yang mendalam. Arman berdiri di depan Doni, menatapnya dengan mata yang masih kosong tetapi sekarang tampak dipenuhi dengan air mata. Doni bisa merasakan beban kesedihan yang dibawa oleh arwah itu, dan dia tahu bahwa Arman tidak bisa pergi, karena ada sesuatu yang masih mengikatnya di dunia ini. Pak Gunadi kemudian meminta keluarga Doni untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Arman, yang mungkin masih ada di rumah mereka, terutama barang-barang yang pernah berada di dekat kolam renang. Setelah beberapa pencarian, mereka menemukan mainan lama, milik Arman yang rupanya pernah jatuh ke kolam saat dia masih hidup. Mainan itu adalah boneka kecil, yang sudah usang, satu-satunya peninggalan dari masa kecilnya yang masih tersisa. Dengan hati-hati, mereka meletakkan boneka itu di tepi kolam, dan Pak Gunadi meminta arwah Arman untuk mengambilnya dan membawanya pergi, meninggalkan dunia ini dengan damai. Sosok Arman perlahan-lahan mengambil boneka itu, dan seiring dengan itu, tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang perlahan menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, arwah Arman menatap Doni sekali lagi, dengan senyum kecil yang melintas di wajahnya. Untuk pertama kalinya, Doni merasa ada kedamaian yang aneh di sekitarnya. Setelah kejadian itu, keadaan Doni perlahan membaik. Dia mulai berbicara lagi, dan ketakutan yang selama ini menghantui dirinya pun berangsur-angsur menghilang. Meskipun dia tidak pernah sepenuhnya melupakan pengalaman mengerikan itu, Doni tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang penting, membebaskan arwah yang terperangkap dan memberinya kedamaian. Kolam renang itu tetap ditinggalkan, dan akhirnya ditutup selamanya oleh pemerintah setempat, yang memutuskan untuk menutup akses ke tempat itu agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Cerita tentang kolam renang angker itu menjadi legenda di kota kecil itu, tetapi Doni dan keluarganya memutuskan untuk tidak pernah membicarakannya lagi. Mereka percaya bahwa dengan diam, mereka telah memberikan penghormatan terakhir kepada arwah yang pernah menghuni kolam itu, dan kepada Doni yang telah menjadi bagian dari cerita itu. Hingga hari ini, kolam renang itu tetap tersembunyi di tengah hutan, ditinggalkan dan dilupakan. Namun, bagi mereka yang tahu ceritanya, tempat itu akan selalu diingat sebagai simbol dari sebuah tragedi yang mengerikan dan usaha seorang anak untuk menemukan kedamaian di tengah kegelapan yang menghantuinya. Meski Doni dan keluarganya berusaha melupakan kejadian di kolam renang angker itu, bayangan akan peristiwa tersebut masih menghantui mereka, terutama Doni. Meskipun tubuhnya perlahan sembuh, jiwanya masih dibayangi oleh kenangan tentang Arman dan kengerian yang ia rasakan di malam-malam ketika ia merasakan kehadiran arwah itu. Bertahun-tahun berlalu, Doni tumbuh menjadi seorang pemuda yang lebih pendiam dan introspektif dibandingkan teman-temannya. Dia jarang berbicara tentang masa lalunya, terutama tentang pengalaman yang membuatnya hampir kehilangan hidup. Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari pikirannya, rasa penasaran yang terus-menerus mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Arman dan mengapa kolam renang itu menjadi begitu angker. Suatu hari, ketika Doni sudah beranjak dewasa dan tinggal jauh dari kampung halamannya untuk bekerja, ia mendapatkan kabar bahwa hutan tempat kolam renang itu berada akan ditebang untuk proyek perumahan baru. Berita itu mengejutkan Doni, mengingatnya kembali pada kejadian yang telah lama ia coba lupakan. Namun, kali ini, perasaan berbeda muncul di hatinya. Ada dorongan kuat untuk kembali ke kampung halamannya, kembali ke tempat di mana semua itu bermula. Mungkin, pikir Doni, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin untuk benar-benar mengakhiri semua ini. Doni pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, meski keluarganya tidak menyetujui. Mereka khawatir kembalinya Doni ke sana akan memicu kembali kenangan buruk yang telah mereka semua coba tinggalkan. Namun, Doni merasa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk arwah Arman, yang hingga kini masih dirasakan Doni belum sepenuhnya pergi.
Setelah tiba di kampung halamannya, Doni segera menuju ke hutan tempat kolam renang itu berada. Meski sudah bertahun-tahun tidak dikunjungi, jalan setapak yang menuju ke sana masih ada, meski sebagian sudah tertutup oleh semak-semak dan tumbuhan liar. Dengan hati-hati, Doni menyusuri jalan itu, melewati pohon-pohon yang kini tampak lebih besar dan menyeramkan daripada yang ia ingat. Ketika akhirnya tiba di lokasi kolam renang, Doni merasakan aura yang tidak asing lagi. Suasananya masih sama, seperti yang ia ingat, sunyi, berat, dan penuh dengan rasa dingin yang menembus hingga ke tulang. Kolam itu sendiri kini tertutup oleh lapisan tebal lumut dan daun-daun yang jatuh, seolah-olah mencoba menyembunyikan rahasia kelam yang pernah ada di sana. Namun, yang paling mengejutkan Doni adalah saat dia melihat sebuah tenda kecil yang didirikan di dekat kolam. Tenda itu tampak baru, dan ada beberapa peralatan berkemah di sekitarnya. Saat Doni mendekati tenda itu, ia mendengar suara dari dalam, dan ketika ia membuka pintu tenda, ia melihat seorang pria paruh baya, yang tampak seperti sedang tidur. Pria itu terbangun dengan terkejut saat melihat Doni, dan segera bangkit berdiri. Setelah beberapa saat saling tatap, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Joko, seorang peneliti paranormal yang sedang menyelidiki fenomena aneh di hutan itu. Pak Joko menjelaskan bahwa ia telah mendengar banyak cerita tentang kolam renang angker ini dan memutuskan untuk melakukan penelitian lebih mendalam sebelum tempat ini dibongkar untuk proyek perumahan. Dia telah mendengar tentang kasus Arman dan juga tentang pengalaman Doni di masa lalu. Doni merasa terkejut karena dia tidak pernah menceritakan pengalamannya kepada siapapun di luar keluarganya. Pak Joko lalu menjelaskan bahwa dia percaya kalau kolam renang ini adalah pintu ke sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang terkait dengan energi negatif yang terkumpul dari peristiwa tragis yang terjadi di sana. Menurutnya, arwah Arman bukan satu-satunya yang terperangkap di kolam itu, ada energi lain yang lebih tua, lebih kuat, yang mungkin menjadi akar dari segala keanehan yang terjadi. Doni mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa semua ini masuk akal dengan apa yang pernah dia rasakan. Pak Joko mengajak Doni untuk bekerja sama mengungkap misteri ini, dan Doni, meskipun ragu-ragu, akhirnya setuju. Dia merasa ini mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri semua ini, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi arwah Arman. Malam itu, Doni dan Pak Joko memulai ritual untuk mencoba berkomunikasi dengan entitas yang ada di kolam. Pak Joko menyiapkan beberapa peralatan, termasuk lilin, dupa, dan beberapa benda yang diyakini bisa membantu memfokuskan energi spiritual. Saat malam semakin larut dan hutan semakin sunyi, mereka duduk di tepi kolam, memulai ritual dengan hati-hati. Pak Joko mulai membaca mantra, memanggil arwah yang mungkin masih terperangkap di tempat itu. Doni merasa udara di sekitarnya semakin dingin, dan dia mulai merasakan kehadiran yang tidak asing, sesuatu yang mengingatkannya pada malam-malam mengerikan yang dia alami bertahun-tahun yang lalu. Tiba-tiba, air kolam yang tenang mulai bergejolak. Dari dalam kegelapan air, muncul sosok-sosok bayangan yang tampak bergerak dengan gelisah. Doni bisa merasakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam dari sosok-sosok itu, seolah-olah mereka berusaha keluar dari sesuatu yang menahan mereka. Pak Joko terus melanjutkan mantranya, dan perlahan-lahan, salah satu bayangan mulai terbentuk lebih jelas. Itu adalah sosok Arman, terlihat lebih muda dan lebih polos daripada yang Doni ingat. Arman berdiri di sana, dengan mata yang terlihat lebih hidup, namun penuh dengan kesedihan. Doni merasa terharu melihat Arman. Dia mendekat, mencoba berbicara dengannya. Arman menatap Doni dengan mata yang dipenuhi air mata, dan untuk pertama kalinya, dia mulai berbicara. "Maafkan aku, Kak Doni," kata Arman dengan suara pelan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Aku tidak tahu harus pergi kemana." Doni merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia menyadari bahwa Arman bukan hanya terjebak secara fisik, tetapi juga secara emosional, tidak mampu melanjutkan perjalanan ke alam lain karena rasa takut dan kesedihan yang dia alami saat meninggal.
Pak Joko kemudian menjelaskan bahwa untuk membantu Arman, mereka harus membantunya melepaskan diri dari rasa takut dan keterikatan emosional yang membuatnya tetap tinggal di tempat itu. Mereka harus membantu Arman menemukan kedamaian. Dengan bimbingan Pak Joko, Doni mulai berbicara dengan Arman, mengajaknya untuk mengingat kenangan-kenangan bahagia yang pernah mereka alami bersama saat bermain di kolam renang itu. Mereka membicarakan permainan, tawa, dan keceriaan yang pernah ada sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Perlahan, bayangan Arman mulai berubah. Senyumnya mulai muncul, meski masih samar. Dia tampak mulai memahami bahwa sudah waktunya untuk pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke alam yang lebih damai. Namun, saat semua tampak akan berakhir dengan tenang, sesuatu yang gelap muncul dari dalam air. Sebuah sosok bayangan yang jauh lebih besar dan menakutkan muncul, mengelilingi Arman dengan aura yang menindas. Sosok itu tampak seperti bayangan besar, dengan mata merah yang berkilauan di tengah kegelapan. Pak Joko segera menyadari bahwa inilah entitas yang dia khawatirkan, energi gelap yang selama ini menguasai tempat itu. Entitas ini tidak ingin Arman pergi, karena kehadiran Arman memperkuat keberadaannya di dunia ini. Dengan keberanian yang luar biasa, Doni berdiri di antara sosok gelap itu, dan Arman berusaha melindungi adiknya. Pak Joko dengan cepat mulai membaca mantra yang lebih kuat, mencoba mengusir entitas tersebut. Sosok gelap itu berusaha melawan, tetapi dengan kekuatan mantra dan tekad Doni, perlahan-lahan, entitas itu mulai memudar, kembali ke kegelapan dari mana ia berasal. Saat entitas itu menghilang, sosok Arman juga perlahan memudar, tetapi kali ini dengan senyum di wajahnya. Sampai jumpa Kak Doni, kata Arman sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan Doni dengan perasaan damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah kejadian itu, Doni merasakan beban besar yang selama ini ada di hatinya, akhirnya terangkat. Dia tahu bahwa Arman sekarang sudah tenang dan berada di tempat yang lebih baik. Pak Joko juga merasa puas dengan hasil dari usaha mereka, meskipun dia tahu bahwa pekerjaan ini tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada tempat-tempat lain dengan energi yang serupa, dan selalu ada arwah-arwah yang perlu dibantu untuk menemukan kedamaian. Demikian cerita horor kali ini, sampai bertemu dengan cerita-cerita horor selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.